selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, Minggu 14 Februari 2021, Minggu biasa ke-6. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Marilah kita dengarkan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan para keluarga dimanapun berada, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini adalah salah satu kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus terhadap seorang yang sakit kusta. Kita tahu bahwa dalam kitab Musa, seorang yang sakit kusta itu adalah orang yang sungguh-sungguh dijauhkan, malahan dilokalisir. Dia harus berada di tempat yang jauh dari keramaian. Dalam kitab Musa kita bisa membaca bahwa seseorang yang sakit kusta, di lehernya mesti digantungkan lonceng. Ketika dia berjalan, lonceng itu akan berbunyi sehingga orang yang ada di sekitarnya bisa menjauh. Orang yang sakit kusta adalah orang yang sungguh-sungguh mati secara duniawi. Dia dianggap seorang yang sudah mati, tak bisa hidup bersama dengan orang yang biasa seperti ini. Dia harus dijauhkan, dia harus ditempatkan di satu tempat, sehingga yang lain tidak menjadi tertular sakit kusta. Dalam situasi yang demikian, Yesus hadir dan memohon, dan justru dia memohon bantuannya, berlutut, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Demikianlah disampaikan oleh orang yang sakit kusta tadi. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Reaksi positif yang muncul dari dalam diri orang kusta itu membuat hati Yesus menjadi tergerak, dan dikatakan tadi, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Setelah kata-kata itu apa yang terjadi? Rupanya orang yang sakit kusta tadi menjadi tahir. Menurut aturan
dalam kehidupan orang Yahudi, orang yang sakit kusta. Dia sudah dianggap sampah masyarakat. Maka Yesus tadi mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah apa yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Artinya imam yang menentukan, sungguh melihat apakah si kusta itu sudah sembuh, sehingga ia bisa diterima kembali dalam kebersamaan bersama yang lain. Dan dia harus membuat suatu ritus untuk menyatakan bahwa memang dia sudah sembuh, dan akhirnya dia kembali bersama-sama dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan yang dialami oleh si kusta juga menggambarkan penderitaan yang kita alami dalam situasi COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini. Kita bisa bermohon, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus sungguh tergerak melihat hati kita, asalkan kita bermohon dari dalam diri kita. Yesus pasti tergerak melihat ungkapan hati kita jika kita sungguh-sungguh bermohon kepada-Nya. Si kusta mengalami sukacita yang paling besar. Dia sembuh, dan akhirnya dia bisa dianggap hidup kembali. Dan memang sukacita itu juga sungguh-sungguh dialami oleh si kusta itu. Kita juga pasti banyak mengalami sungguh-sungguh mujizat yang kita rasakan sebagai tanda bahwa Yesus sungguh peduli dengan hidup kita. Yesus tergerak melihat kehidupan kita jika kita bermohon kepada saudari yang terkasih. Bacaan Injil tadi menekankan kepada kita, Yesus datang dan membalikkan situasi. Yang kusta ditahirkannya, lahir kembali dan menjadi manusia baru. Kristus digambarkan sebagai hamba menderita yang dilukiskan sebagai penderita kusta, karena ia menanggung semua penyakit kita. Kristus adalah antitesis dari kusta manusia. Ia imun surgawi yang membebaskan manusia. Kristus membuat manusia berharap bahwa di ujung terowongan kegelapan ada cahaya kehidupan yang menanti. Seperti kesusahan, kegelapan yang dialami oleh si kusta, tapi dari dalam dirinya ia datang kepada Yesus dan berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Atas iman yang dimiliki oleh si kusta, Yesus pun bertindak, hatinya tergerak, dan akhirnya membawa terang, membawa sukacita yang besar kepada si kusta. Ia menjadi manusia baru. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa datang dan memohon kepada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu di luar dugaan kita. Kita percaya bahwa Yesus dapat bertindak apa saja jika kita sungguh-sungguh bermohon dari hati, dari iman yang mendalam. Semoga kita dapat selalu pasrah dan mendekatkan diri kepada Yesus, karena Yesus selalu mendengarkan permohonan.